Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ultimates. Welcome to the Ultimate course. And also welcome to the online speaking class with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Today we are going to learn about past tenses part 2. Previously we have learned about simple past tense and also past continuous tense. And now we continue the learning materials about past tenses with the past perfect tense and also past perfect continuous tense. So this is the outline of today's presentation. The first part we will discuss past perfect tense, and the second part past perfect continuous tense, and also the third part is about exercise. Okay, let's discuss past perfect tense. Okay, what is exactly past perfect tense? I'm pretty sure that you have at least heard about past perfect tense or even learned about these tenses when you were in senior high school. Jadi past perfect tense itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi gambarannya seperti ini. Di masa lalu itu ada sebuah kejadian. Oke. Nah, sebelum kejadian di masa lalu itu ada kejadian lagi gitu. Nah, kejadian yang sebelum kejadian masa lalu ini adalah past perfect tense. Kita juga bisa melihat itu adalah kita bisa mengatakan bahwa past perfect tense ini adalah bentuk past dari past tense, bentuk past dari past tense. Oke. Nah, past perfect tense ini digunakan dengan auxiliary verb had dan past participle atau verb 3, bentuk ketiga. For example, walked, read, for example, like that. Write, wrote, written, for example. Jadi written yang diambil ya di verb ketiga sebagai past participle. Nah, had digunakan baik untuk singular maupun plural subject. So we do not need to change the auxiliary verb. Jadi nggak perlu mengubah had karena had ini cuma satu, bisa dipakai untuk plural maupun singular, untuk tunggal maupun jamak. Nah, here are some formulas how to make a past participle sentence. We start from the affirmative sentence. Kita mulai dari yang positif, kalimat positifnya. It's pretty easy. Subject plus had plus past participle atau verb 3. Jadi subject plus had sebagai auxiliary verbnya, kemudian ada verb 3 atau bentuk ketiga past participle. For example, my brother had slept. Nah, kalau bentuk negatifnya gampang, susunannya sama persis, hanya diletakkan not setelah kata had, setelah auxiliary-nya. Jadi auxiliary-nya yang kita negatifkan di situ. Had not. Okay? For example, my brother had not had not slept. Nah, for interrogative, we just need to change the position between subject and also auxiliary. Jadi kita hanya butuh mengubah posisi dari subjek dan auxiliary verbnya. Jadi auxiliary verbnya yang di depan. Had plus subject plus past participle and verb 3. Oke, sama ya. For example, had my brother slept. Had my brother slept. Don't forget to put question mark. Okay. And also here are some functions of past perfect tense. Yang pertama itu adalah mengekspresikan aksi di masa lampau yang telah selesai terjadi sebelum event lainnya. Yaitu tadi seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Past perfect tense itu adalah kejadian di masa lampau yang terjadi
sebelum sebelum kejadian yang lain di masa lampau juga. For example, when he came last night, the cake had run out. Ketika dia datang kemarin malam, kuenya habis. Kuenya sudah habis. Nah, jadi kejadiannya kuenya sudah habis dulu, baru dia datang. Bukan dia datang baru kuenya habis, bukan. Tapi kuenya sudah habis, baru dia datang. Nah, kejadian kue habis ini kita tuangkan ke dalam bentuk past perfect tense. Okay. The second function itu adalah menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau. So the keyword is the frequency. How frequent? Jadi seberapa sering. For example, they had met twice before married. Jadi mereka udah bertemu 2 kali sebelum nikah gitu. Oke, yang ketiga digunakan pada reported speech setelah verb said, told, asked, wondered, and thought. For example, I thought he had changed to be better man. Oke, jadi reported speech ini sebenarnya adalah kalimat tidak langsung, seperti dalam bahasa Indonesia ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Pembedanya adalah kalimat langsung itu kita letakkan 2 tanda kutip. Ya, sedangkan kalimat tidak langsung itu tidak ada. Biasanya ciri-cirinya ada kata bahwanya kalau yang reported speech atau kalimat yang tidak langsungnya itu seperti itu. Jadi contohnya, tapi dia kejadiannya di masa lalu gitu. I thought he had changed to be better man. Saya pikir, ini kejadian masa lalu ya, dia itu udah berubah menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Okay, we will talk about reported speech later on. Jadi nanti kita akan ngebahas khusus tentang reported speech, tentang direct and indirect speech. Nanti ya ada bab khususnya. Jadi ini hanya untuk gambaran umum saja dulu bahwa fungsinya dari past perfect ini adalah salah satunya digunakan untuk reported speech. Nah, yang keempat yaitu mengekspresikan harapan atau impian yang tidak kesampaian melalui conditional sentence type 3. Jadi conditional sentence itu ada 4 ya. Conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Type 0 and 1 itu kemungkinannya masih besar terjadi, type 2 sangat kecil, type 3 itu tidak mungkin terjadi. Jadi for example, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. Jadi kejadiannya, faktanya adalah saya itu tidak waktu itu ceritanya ini kan kita ceritanya udah masa lampau. Waktu itu saya tidak datang ke pestanya karena dia itu sebelumnya lupa kalau dia itu lupa untuk ngundang saya gitu. Jadi ceritanya coba aja kalau lo inget waktu itu, pasti waktu itu gue datang ke pesta lo. Nah seperti itu. If you had remembered to invite me. Jadi kejadiannya had remembered ini terjadi sebelum pesta pasti kan. Nah sebelum kejadian sebelum kejadian aslinya bahwasanya saya tidak datang ke pestanya. Tapi karena apa? Karena dia lupa. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Okay. Next part, past perfect continuous tense, masih dalam keluarga past tenses. Yang bagian part kedua yaitu past perfect continuous tense. Okay. Let's check it out. Jadi past perfect continuous tense itu adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu. Nah, di sini bedanya. Di sini duration matters. Di sini itu durasi itu penting. Jadi untuk mengindikasikan bahwasanya kejadian ini memakan durasi waktu tertentu. Dan ini telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Nah, past perfect continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb had dan been. Jadi had been ya. Nah, tapi dia bukan pakai past participle tapi pakai present participle atau verb ing. Nah, here are some formulas to make past perfect continuous tense. We start from the positive or affirmative sentence. Jadi kita mulai dari kalimat positif. Pretty easy. Subject plus had been plus
ing atau verb ing ya, atau present participle. For example, Leah had been walking. Leah had been walking. Okay. Sebenarnya ini boleh ditaruh durasi ya. For example, like for 2 hours. Okay. She had not been in. Untuk yang negatifnya sama persis posisinya, cuman kita menegatifkan lagi-lagi setelah auxiliary-nya. Auxiliary-nya, ingat, setelah auxiliary-nya kita negatifkan dengan tambah not. Leah had not been walking for 2 hours, for example. And sorry, this is typo. It's supposed to be a question mark. It means that this is the interrogative sentence. So we just need to change the position between subject and auxiliary. Jadi seperti biasa kalau dia interrogative, dia had-nya ditaruh di depan, baru subject ya. Had subject plus been plus verb ing. Had Leah been walking for 2 hours? For example, like that. Okay, here are some functions of past perfect continuous tense. Yang pertama itu adalah untuk mengekspresikan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Ya, for example, when the guests came, we had been waiting for an hour. Jadi kami tuh waktu itu ceritanya udah menunggu selama 1 jam ketika dia datang gitu. Jadi dari mulai sejam sebelum dia datang sampai dia datang itu kita nunggu gitu ceritanya. Aktivitasnya nunggu. Nah, itulah untuk mengekspresikan aksi yang panjang di masa lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, aksi ini untuk mengekspresikan aksi yang ini yang baru terjadi itu ada cukup dengan simple past. Oke. Nah, kemudian yang kedua, memberitahukan berapa lama sesuatu terjadi atau period of time atau sampai waktu tertentu di masa lampau. For example, by the time the teacher came, the students had been reading a half part of the text. Kurang lebih mirip, memberitahukan berapa lama sesuatu terjadi atau period of time atau sampai waktu tertentu di masa lampau. Ya, sampai waktu tertentu ya. Sampai misalnya ini ternyata dia sampai setengah halaman baru deh itunya teachernya datang gitu. Okay. So here is the exercise. We got 3 questions. The first one, please retell these 2 tenses by using your own words. Past perfect tense and also past perfect continuous tense. So this is the idea. Actually the basic idea is we would like to make you able to retell, to show that you really understand the materials. Jadi idenya adalah untuk memastikan bahwasanya kalian tuh paham. Pahamnya dengan apa? Ya ditunjukkan dengan menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari barusan dengan bahasa kalian. Of course in English, right? Jadi persiapkan diri kalian, nanti kita di kelas detail. Terus yang kedua, please make 2 sentences for each tense. Jadi masing-masing 2 kalimat, ini hanya untuk latihan. Yang ketiga, answer spontaneously every random question regarding past tenses part 2 from your instructors. Jadi nanti kalau masih ada waktu kita diskusi, kalian mau nanya apa, habis itu nanti diberikan pertanyaan secara acak oleh instructor di kelas. Dan biasanya juga ada quiz melalui platform Kahoot. Okay mates, I guess it's enough for this time. Thank you for watching. Don't forget to like this video and also subscribe our YouTube channel Ultimate Course. Okay, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at classmates. Bye bye.